Bible Kristen itu palsu. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Shalom Alhim, Bisana Masya, salam waras, yang berpikir itu yang waras. Ya, kembali lagi dalam channel ini saya akan menanggapi atau memberikan respon apa yang sedang terjadi di dalam akhir-akhir ini. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya Ustadz Yahya Waloni sedang dalam proses penanganan tim kepolisian atau pihak hukum. Nah, untuk itu kita harus mendengarkan dulu kenapa Yahya Waloni ya ditangkap. Apa yang menjadi penyebab kenapa Ustadz Yahya Waloni ditangkap? Mari kita simak. Tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus. Kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami, tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab satu kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok. Telah lakukan satu tindak pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan sara dan juga penodaan terhadap agama tertentu. Pak Ustadz, dikit Pak, gimana Pak? Ditangkap Pak? Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga suka menista agama. Hoi kawan, beda kelas. Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus. Nah, itu dia teman-teman yang menjadi alasan kenapa pihak hukum atau kepolisian mengambil tindakan cepat untuk menangkap Yahya Waloni yang bergelar Ustadz ini. Nah, dia menghujat Roh Kudus, dibilangnya Roh Kudus. Dia menghina Bible, dikatakan palsu, dan menghina Injil, roh katanya Matius, tikus, cap tikus, apa segala macam. Dan dia menantang pemerintah. Dia bilang dia akan melawan. Kita cukup aneh dengan warga atau istilahnya yang mengatakan dia cinta Indonesia, tetapi dia bertentangan dengan pemerintah, bertentangan dengan hukum, bahkan dia melawan hukum sendiri. Nah, karena itu kita harus dukung terus sikap dari hukum ini. Kita harus mendukung proses yang ada dan kita berdoa biarlah keadilan terjadi bagi setiap orang yang dalam proses ini. Jangan sampai hanya Ustadz Yahya Waloni saja yang ditangkap atau diproses. Masih banyak yang penghujat lainnya. Ada Nandar, ada Ustadz Somad, dan banyak sekali ustadz-ustadz atau polemikus lainnya yang terus menghujat dan bersilat lidah untuk menjadi bahan jualan dalam dakwanya.
Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mari kita kuatkan iman, mari kita tetap bergandengan tangan, saling mendukung, saling mendoakan, sehingga kebenaran terus dinyatakan. Nama Tuhan ada di Indonesia. Salam, salam waras, yang berpikir itu yang waras.